Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari mahasiswa STMK Syekh Zainuddin Endo Joni, Prodi Sistem Informasi, akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang pengertian profesi dan profesionalisme dari dosen pembimbing Ahmad Fatoni, SPD, MPD, pada matkul etika profesi. Sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu kami dari kelompok 1. Saya sendiri atas nama Muhammad Muhtar Rozikin, dan di sebelah kanan saya atas nama Tino Agustiadi, dan di sebelah kiri saya atas nama Sahrul Razi. Untuk membersihkan waktu, langsung saja kita ke materi yang akan kita bahas. Profesi merupakan pekerjaan, tapi tidak semua pekerjaan termasuk dalam profesi. Lalu apa perbedaan dari keduanya dan apa profesi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yang dimaksud oleh profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian seperti keterampilan dan kejujuran tertentu. Istilah profesi dapat mengacu kepada siapa saja yang mencari nafkah dengan cara melakukan suatu kegiatan yang membutuhkan tingkat pendidikan dan keterampilan atau pelatihan tertentu. Biasanya profesi memiliki standar tersendiri dan berkaitan dengan profesionalitas sebagai salah satu karakteristik agar lebih jelas dalam memahami profesi. Berikut adalah penjelasan tentang apa itu profesi dan perbedaan dengan pekerjaan. Jadi, apa itu profesi? Profesi adalah pekerjaan yang dilandaskan untuk dapat menghasilkan nafkah hidup dengan mengandalkan suatu keahlian. Oleh sebab itu, tidak semua pekerjaan termasuk sebagai profesi. Profesi hanyalah pekerjaan yang mengandalkan keahlian saja. Profesi tidak seperti pekerjaan yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa adanya pelatihan dan tanpa adanya persiapan khusus untuk dapat melakukan pekerjaan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sahrul Razi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Tino yang menjelaskan tentang profesi. Di sini saya akan mengambil bagian kedua, yaitu profesionalisme. Profesionalisme menurut istilah mengacu pada pencari nafkah dengan melakukan aktivitas yang butuh tingkat keterampilan, pendidikan, pelatihan tertentu yang dibutuhkan secara individual. Umumnya akan ada standar kompetensi, pendidikan atau pengetahuan dan harus ditunjukkan sekaligus mematuhi kode etik serta standar etika. Sedangkan pendapat lain mengartikan profesionalisme itu sebagai perilaku seseorang atau etika. Profesionalisme itu sebagai perilaku seseorang itu ketika dalam bekerja. Profesionalisme juga diartikan sebagai tingkah laku, banyak jenis perilaku, serta sikap seseorang pada lingkungan bisnis atau kerja. Ya, profesionalisme juga bisa dikatakan sebagai cara seseorang untuk berperilaku di tempat kerja untuk mewakili diri sendiri serta perusahaan dengan cara positif. Untuk itu, profesionalisme itu mencangkup standar perilaku yang memungkinkan sudah ditetapkan pada buku pegangan karyawan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Muhtar Rozikin. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Sahrul Razi mengenai ciri-ciri profesi dan profesionalisme serta kode etik profesi pada bidang informatika. Berikut ciri-ciri profesi dibagi menjadi beberapa hal, yakni adanya pengetahuan atau keahlian khusus yang sesuai dengan bidang pekerjaannya,
adanya standar moral dan kaidah tinggi yang berlaku bagi para profesional berdasarkan kegiatan pada kode etik profesi. Dalam pelaksanaannya, profesi harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan diri sendiri. Sedangkan ciri-ciri profesionalisme yaitu tidak sombong, tidak terlalu percaya diri, terorganisir, dan terstruktur. Lewat penanaman beberapa sikap profesionalisme tersebut, maka seseorang bisa mendapatkan manfaat atau keuntungan seperti dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Berikut kode etik profesi pada bidang informatika meliputi 3 hal. Yang pertama, norma sopan santun yang menyangkut pola atau perilaku dan tata cara pada manusia yang dilakukan setiap harinya. Yang kedua, norma hukum, yaitu keberlakuan atau dituntutnya secara tegas demi keselamatan dan kesejahteraan bersama. Yang ketiga, norma moral, menyangkut sikap dan perilaku manusia sebagai manusia yang menyangkut baik buruknya, adil atau tidaknya kepada sesama manusianya. Sekian penjelasan dari hasil diskusi kami dari kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa share-nya guys. Mistake after mistake, it's safer if I distance myself. If there's a way for me